tanda tambah. Di atas itu ada dua menu ya, dua pilihan. Ada join class dan ada create class. Karena kita akan membuat sebuah kelas, berarti nanti kita pilih di create class yang kedua ya. Atau akan membuat sebuah kelas. Kalau join itu biasanya untuk siswa. Nah, kita bisa pilih ya. Kalau kita mau bikin kelas berarti di create class ya, sebagai guru ataupun dosen juga bisa. Karena untuk sekarang pembelajaran online di Indonesia sedang dilaksanakan ya, kan terkait penyebaran virus corona. Oke, kita klik create class ya. Jangan lupa dicentang. Kemudian continue. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama kelas, tergantung ya. Mau kelas berapapun gitu, tergantung Anda sebagai guru, mau sebagai sekolah dasar ya, SMP, SMA, SMK ataupun kuliah sebagai dosen juga bisa. Nah, kita contohkan masukkan di tingkat SMK ya, berarti 10 RPL 1. Oke. Untuk section bisa dikosongkan ya. Untuk room itu juga bisa, kelas juga ya, atau ruangan itu ruangan berapa. Kalau subjek itu untuk kelas ya. Itu tergantung ya mau diisi atau tidak. Setelah itu kita create kelas ya, di kanan atas ada ya. Tunggu beberapa saat. Nah, berarti telah selesai membuat sebuah kelas dengan nama kelasnya 10 RPL 1 ya. Untuk nama kelas tergantung guru atau dosen sendiri untuk menamai kelas tersebut ya. Nah, di sini ada di bawah ada 3 menu, ada people, ada classwork, ada stream. Untuk people ini biasanya untuk anggota ya, untuk stream untuk beranda, classwork biasanya untuk tugas. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan menu-menunya ya. Di sana ada stream, classwork, dan people ya. Kalau untuk stream itu fungsinya untuk tahu aliran ya, atau menu utama. Nah, itu stream. Kemudian untuk classwork ya, itu biasanya di sana untuk classwork ini akan di classwork ini guru akan menambahkan pertanyaan, kuis, bahkan mengupload materi pun bisa gitu ya. Nah, di tombol kanan bawah kita klik dan ada di sana ada assessment, question, material, topik, dan research post ya. Itu assessment ada pertanyaan, kalau kuis itu guru akan membuat sebuah kuis atau kemudian ada material itu untuk mengupload materi si guru tersebut ke dalam kelas. Kemudian topik ya, itu apakah ada topik yang akan dibahas di kelas tersebut. Kemudian ada research post ya, seperti mengupload kembali sebuah file atau apapun ya. Kita akan jelaskan satu persatu ya, dari assessment, question, material, topik, dan research postnya. Oke, untuk assessment adalah pertanyaan gitu. Jadi kita akan membuat sebuah pertanyaan, kita klik. Nah, di sini ada judul pertanyaannya mau seperti apa ya. Kemudian ada deskripsi opsi
Misalkan kita kasih nama judulnya tugas ya, untuk judulnya tugas UTS misalkan. Nah di deskripsi itu untuk pertanyaan ya, pertanyaan ini untuk jawaban singkat. Nah kalau yang bawah ada post, nah kita ketikkan pertanyaannya, siapa presiden ke satu. Nah itu berupa pertanyaan, kemudian itu untuk poin ya, jadi kita akan memberikan poin maksimalnya berapa gitu ya kepada siswa. Nah di sini berarti kita akan masukkan batas waktunya gitu ya, kita berbatas misalkan bisa 1 hari atau 1 minggu, 3 hari, 2 hari ya, tinggal pilih saja. Misalkan kita bikin tanggal 16, batas waktu pengerjaannya misalkan kita pilih 1 hari aja gitu ya, tanggal 17 misalkan, kita tanggal 17 aja dipilih ya. Nah di sini ada batas waktu juga atau tim opsional atau batas waktu pengerjaannya, misalkan kita jam 23.59. Nah untuk topik boleh diisi ataupun tidak. Kemudian di kanan atas ada 2 menu ya, itu untuk menambahkan file gambar video. Kita coba diklik yang kanan atas, itu ada, kita bisa mengupload pertanyaan dari Drive, dari Line, dari file ya, bisa foto juga, record ataupun dari PDF, fotonya PDF ya. Nah dari kelima ini berarti kita menguploadnya pertanyaan bisa dari Google Drive, Line dan lain-lainnya. Kemudian di kanan atas kita klikkan, akan klik ya di pinggir kanannya, berarti tugas ini akan sampai ke siswa gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat sebuah question atau quiz ya untuk siswa juga. Nah kita masukkan judul quiznya gitu ya. Kalau yang bawahnya ada instruksi opsionalnya atau tata caranya, kita ketikkan UTS lagi. Itu untuk pertanyaannya ya. Karena di bawah di kuis ini ada 2 pertanyaan ya. Nah ini untuk batas waktu juga sama, misalkan 1 minggu. Batas waktunya tentukan juga. Untuk topik biasanya boleh digunakan, boleh tidak. Nah kita misalkan masukkan dulu instruksinya, karena ini merupakan jawaban singkat. Nah itu cuma ada 2 pilihan, ada short answer atau jawaban singkat, dan ada multiplier atau jawaban PG. Kita masukkan pertanyaannya, siapa presiden kedua. Nah ini karena jawabannya essay atau short answer ya. Nah di bawah juga ada student can edit answer, berarti kita jangan checklist karena supaya siswa tidak bisa mengedit soal, kita matikan saja ke kiri. Nah kemudian student can reply, itu siswa agar bisa menjawab pertanyaan itu dihidupkan ya, atau di ke kanan.
itu opsinya kita bisa pilih, tentukan misalkan 10, 12, 13, 14. Nah, itu adalah untuk 15 ya, untuk opsinya gitu ya, untuk opsi pilihannya. Karena ini untuk pilihan ganda atau ya PG ya. Nah, kita instruksinya misalkan di awalnya jawablah, pilihlah pertanyaan atau jawaban opsi yang benar. Nah, untuk di kanan juga bisa menambahkan soal pertanyaan dari file drive line file ya. Kemudian kita bikin selesai ya. Untuk soal pilihan gandanya kita tinggal klikkan saja, klik yang di kanan atas. Nah, ini jadi cara untuk bikin tugas kuis. Nah, selanjutnya kita bikin untuk mengupload materi ya, yang material tadi. Kita kasih judul materinya, misalkan untuk materinya virus corona, deskripsinya seperti apa, terus upload aja materinya, misalkan dari drive, dari link, dari file atau yang lainnya. Kita klikkan yes, berarti ini materi akan dibagikan kepada siswa. Yang selanjutnya ada topik resource post juga ya. Nah, kalau ini untuk topik biasanya apa yang akan dibahas di kelas ya. Nah, selanjutnya people ya. Nah, untuk people ini kita bisa menambahkan guru juga ya, teacher yang atas. Nah, tinggal ketikkan saja emailnya atau diundang. Dan untuk mengundang siswa juga harus pakai email ya. Ini kelemahannya kalau kita pakai, nah kita ketikkan saja ya cara mengundang siswa, misalkan Yopi, maaf salah ya, Yopi Ade Sofyan 99@gmail.com. Nah, berarti kita akan menginvite siswa tersebut ya. Klik ya, kemudian di kanan atas invite atau undang ya. Nah, untuk di Google Classroom yang versi Android-nya itu untuk mengundang siswa biasanya pakai alamat email ya, di student ditambahkan ya di sana. Tapi kalau ingin lebih mudah, kita bisa loginnya di PC atau laptop atau komputer ya. Jadi kalau di PC, ketika kita ketikkan di browsernya Google Classroom, kemudian kita login pakai email, nah di kelas tersebut langsung muncul kode kelasnya. Untuk kode kelas itu bisa dikirimkan ke siswa supaya bisa login ya. Di video sebelumnya itu udah ada caranya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.